Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Salam Jojoah. Kita sampai dalam sapaan teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Untuk membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpuji namamu Tuhan, atas kasih dan setiamu. Di pagi ini kami sudah dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kuat, dengan sukacita dari Tuhan. Sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami mau dipersiapkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan, supaya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami menjalani hidup kami, khususnya sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kami akan baca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 18 ayat 20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang pertama kami mau sampaikan dan memberikan salam kebangsaan kita. Merdeka! Selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kiranya berkat Tuhan terus menyertai bangsa dan negara kita Indonesia. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, Matius pasal 18 ayat 20 bukan hanya sekedar berbicara tentang jumlah orang yang hadir dalam sebuah ibadah. Yesus sedang menyatakan sebuah kebenaran yang lebih dalam, di mana ketika umatnya berkumpul dengan Kristus sebagai pusat, maka kehadirannya menyertai mereka. Tuhan tidak menghendaki kita berjalan sendiri. Ini prinsip yang penting. Mari kita perhatikan bahwa Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Ia justru menggunakan gambaran komunitas. Yesus tidak berkata, di mana seseorang berkumpul, tapi 2 atau 3 orang berkumpul. Sejak awal penciptaan, manusia memang dirancang oleh Tuhan untuk hidup dalam relasi. Kejadian 2 ayat 18 berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ada waktunya kita kuat, tapi ada juga waktunya kita lemah. Ada saatnya kita mampu menghibur orang lain, tetapi ada saatnya kita sendiri membutuhkan penghiburan. Ada saatnya kita menjadi orang yang memberi, tetapi ada saatnya kita harus menerima. Karena itu kehidupan Kristen tidak seharusnya berbicara tentang hubungan pribadi aku dan Tuhan saja, tetapi juga tentang hubungan kita dan sesama kita. Kemudian dalam firman Tuhan tadi disampaikan bahwa
berkumpul dalam namaku. Artinya, berkumpulnya 2 atau 3 orang saja belum tentu sesuai dengan maksud ayat ini. Yang menjadi penekanan adalah bahwa mereka berkumpul dalam nama Yesus. Jadi, ada perkumpulan 2 atau 3 orang dan menjadi pusat di dalamnya adalah dalam namaku. Artinya, Kristus menjadi pusat persekutuan. Bukan ego kita, bukan kepentingan pribadi, bukan ambisi, bukan soal siapa yang paling berkuasa, bukan siapa yang paling banyak pengikutnya, tetapi pusatnya adalah Kristus. Itulah ibadah yang sejati. Kemudian kehadiran Tuhan dikatakan mengubah cara kita memandang sesama. Yesus berkata, "Di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Ini adalah bagian yang sangat indah. Yesus tidak berkata, "Aku ada di depan mereka." Ia juga tidak berkata, "Aku ada di belakang mereka." Tetapi aku ada di tengah-tengah mereka. Kristus berada di tengah. Kita tidak lagi hanya melihat siapa yang ada di sebelah kita, tetapi kita belajar melihat saudara kita melalui kasih Kristus yang ada pada kita. Kemudian Yesus juga mengatakan 2 atau 3 orang. Menarik bahwa Yesus tidak mengatakan 2 atau 3.000 orang. Ini mengingatkan kita bahwa sesuatu yang kecil di mata manusia tidak selalu kecil di mata Tuhan. Satu keluarga yang berdoa bersama dapat menjadi tempat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sekelompok kecil yang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan dapat menjadi awal perubahan yang besar. Maka jangan meremehkan apa yang dapat Tuhan lakukan melalui sesuatu yang kecil. Dalam tangan Tuhan, sesuatu yang kecil dapat menjadi berkat yang besar. Untuk itu, mari kita membangun kehidupan yang berpusat pada Kristus dan dijalani bersama dengan orang lain. Kita memang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi kita tidak dipanggil untuk memiliki iman yang individualitis. Ada saatnya kita menjadi tangan yang menolong. Ada saatnya kita menjadi telinga yang mendengarkan. Ada saatnya kita menjadi mulut yang menghibur. Ada saatnya kita menjadi kaki yang datang mengunjungi. Dan dalam semua itu, Kristus hadir di tengah-tengah kita. Kita mungkin hanya 2 atau 3 orang. Tetapi ketika Kristus menjadi pusat, kebersamaan kita tidak pernah kecil di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala berkat dan kasih setiamu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, dan menjadi hikmat yang baru ketika kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Bahwa persekutuan itu bukan hanya soal individualistik, aku dengan Tuhan, tapi bagaimana 2-3 orang, kelompok kecil yang mungkin seolah-olah di mata dunia tidak berdaya, tapi Tuhan hadir di sana menjadi pusat, menjadi penyembahan utama kami. Maka hal-hal besar bisa terjadi oleh hal kecil di mata dunia ini. Mampukan kami tetap bersekutu Tuhan, baik bersama dengan keluarga, baik bersama persekutuan teman sekantor atau teman kerja, dan relasi lainnya, supaya kami semakin diubahkan dan diteguhkan oleh karena Allah hadir, oleh karena Allah sendiri menjadi pusat persekutuan kami setiap harinya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus
untuk persekutuan orang-orang percaya, khususnya gereja-gereja GBKP dimanapun berada, supaya Tuhan tetap berkati. Terkhusus kami berdoa Tuhan untuk GBKP Runggun Bogor, supaya Tuhan tetap mempererat tali persaudaraan, persekutuan di antara jemaat-jemaat-Mu. Maka berkati juga pemimpin-pemimpin jemaat-Mu di Runggun Bogor, baik pendeta jemaat, BPMR, pertua dan diaken, pertua emeritus dan diaken emeritus, dan semua pelayan-pelayan yang ada di Runggun Bogor. Tuhan urapi dan berkati, bersatu hati untuk tetap mendirikan tubuh Kristus dengan kokoh dan kuat di Runggun Bogor. Semua program-program pelayanan yang dicanangkan, Tuhan urapi dan berkati, supaya melalui program-program pelayanan itu semakin mewujud nyatakan kasih Kristus di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah pelayanan GBKP Runggun Bogor. Terima kasih Bapa, kami jalani hari ini dengan kekuatan dari Tuhan. Ini doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kita berdoa seperti doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.